Hello guys, welcome to Poci episode ketiga. Nah, di Poci kali ini, di episode ketiga, yang mungkin 2 episode lalu sudah membahas tentang di dalam sekolah. Dan episode kali ini kita juga akan membahas di dalam sekolah, tapi tentang Student of Month atau siswa terbaik di SMP Katolik Negeri 2 di bulan Juli. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan mengenalkan siapa sih podcaster kali ini gitu ya. Oke, ada gua Andrew Yosia sebagai ketua OSIS. Ada ketua OSISnya nih. Nah, sebelah gua nih ada siapa nih? Kenalin dong. Perkenalkan ya, nama gua Viko. Ya, boleh dipanggil Viko lah. Nah, lu jabatannya apa nih? Jabatannya ya cuma anak biasa yang hanya menumpang orang tua. Waduh, nah dia ini sebenarnya koordinator olahraga ya. Nah, oke. Kira-kira siapa sih mahasiswa terbaik? Cowok nih, berarti siswa. Siswa ini cowok bukan cowok terbaik, maksudnya siswa terbaik di bulan Juli ini. Nah, itu terbaik adalah siapa ya? Nathanael Rogate, Pandepotan. Nah, dia ini mempunyai prestasi yang cukup banyak sekali. Wah, sangat-sangat banyak. Ya, dari mulai kemarin nih, baru aja nih, Fik. Dia menangin lomba nyanyi setingkat gugus 1 Pondok Aren. Wow, mantap. Itu gugus 1 sepondok Aren dia yang menang. Terus ada juga dalam rangka acara Richie Day kemarin, itu tuh dia juara 2 di Richie Got Talent. Wah, gila. Berprestasi banget. Gila. Bahkan di sekolah pun dia juara 1 umum terus ya. Gak pernah turun juara 1 umum terus. Kalau lu sendiri nih, kira-kira juara berapa? Ya, juara 1 sih. Nah, kalau lu sendiri nih, Fik, lu sendiri nih juara berapa? Juara 1 dari bawah. Waduh, kok jadi serem sekali gitu ya. Oke. Baiklah, kita sebentar lagi akan mengundang Nael nih. Orangnya juga udah mau masuk. Oke, kita sambut Nael. Oke teman-teman semua, di sini kita ada seseorangnya paling ganteng lah di sekolah Richie ya. Kalau dibilang cewek-cewek sih, tapi menurut cowok enggak ya. Dan kita punya di sini nih Nathanael Rogate Pandepotan ya. Halo semua. Juara umum. Gila. Sangat jago dia ini guys, menyanyi, kepintaran, cuman olahraga doang yang dia paling gak suka ya. Dia mas. Oke. Bener. Mungkin perkenalin dulu dan kemarin tuh menang lomba apa sih? Gitu. Oke, pertama-tama makasih banget gue udah diundang sama Poci buat ngobrol-ngobrol sama Andrew sama Viko. Gue Nael. Kemarin ada lomba tuh Got SMP Richie. Di situ gue menang juara 2. Dan juga kemarin gue sempat ikut FLS 2N, di situ gue menang juara 1 lomba solo vokal tingkat gugus 1 Pondok Aren gitu. Nah, berarti Nael ini benar-benar berprestasi ya teman-teman. Nah, Nael sendiri dulu belajar nyanyi nih, kan tadi menangnya lomba nyanyi nih. Kira-kira dulu ya, apa pertama kali nyanyi tuh umur berapa sih? Sebenarnya dari keluarga bapak gue itu kan kita musikal banget gitu ya, banget. Jadi, semua anggota keluarga tuh pasti salah satunya kalau nggak bisa nyanyi, ya pasti mereka bisa main alat musik gitu. Kalau nggak mereka bisa dua-duanya, bisa nyanyi sambil bisa main alat musik. Jadi dari dulu itu memang gue setiap minggu tuh pasti kita nyanyi bareng gitu loh di rumah. Jadi emang dari dulu tuh gue udah disuruh nyanyi di rumah, di gereja gitu-gitu. Jadi Nael ini sebenarnya keturunan gitu ya, keturunannya dari keluarganya juga banyak yang bisa nyanyi gitu ya. Jadi keluarga penyanyi lah istilahnya. Keluarga penyanyi ya, wow. Nah, Nael dulu tuh kan tadi katanya sering nyanyi-nyanyi di sekolah minggu atau di gereja lah ya. Nah, kira-kira dulu kalau misalnya nyanyi tuh diajarin siapa sih? Sebenarnya dari dulu yang gue bilang tadi, karena gue sekeliling gue udah pada nyanyi, jadi gue kayak keikut suka, dan jadinya kalau misal gue ada yang salah, gue kan jadi dimarahin dan dibenerin gitu loh. Jadi gue belajar dari situ. Sebenarnya gue pernah kayak pas SD tuh pas SMP kelas 1 gue sempat les nyanyi bentar, tapi karena gue
nggak enjoy, gue lebih suka nyanyi sendiri aja gitu tanpa ada orang-orang yang perlu mengkoreksi gue. Jadi gue keluar aja. Jadi sebenarnya nggak ada gue les vokal yang benar gitu sih, sebenarnya nggak ada. Oh, jadi memang nggak ada les vokal yang benar-benar serius gitu ya? Iya, nah, betul. Ada. Kalau misalnya nyanyi nih, kira-kira hambatan apa sih yang paling terburuk lah gitu? Sebenarnya gue nih orangnya apa ya? Demam panggung. Gue nih deg-degan banget. Kalau misalnya gue udah pengen tampil gitu, bawaannya kamar mandi aja, ya kan? Tapi sebenarnya dulu pas suara gue masih benar, kan sekarang suara gue udah pecah kan. Dulu pas suara gue masih benar tuh gue sebenarnya pede banget gitu, kayak gue akan mengalahkan semua orang-orang gitu. Pede. Tapi sekarang gue kayak suara gue jelek banget, jadi sebenarnya sekarang lebih gak pede aja sih gitu. Oh. Nah, selain tadi tuh lomba-lomba yang kayak lomba Got Talent dan lain-lain itu, lomba apa sih yang Nail pernah menang? Pas SMP kelas 1 SMP kelas 1 sih, kan waktu itu kita ada Richie Fest ya kalau nggak salah. Pokoknya di situ ada lomba solo vokal. Di situ gue dapet juara 3. Terus sebenarnya gue tahun lalu gue ikut FLS 2N dan gue berhasil sampai juara 3 provinsi. Wow. Sama paling lomba-lomba kecil nyanyi di gereja gitu sih. Biasanya gue menang. Oke. Menurut Nail sendiri nih, idola yang paling disukain siapa? Idola, sebenarnya gue nggak ada sih satu kayak penyanyi spesifik yang favorit banget gitu. Kayak gue kalau nemu lagu bagus, lagu enak sih langsung gue tambahin playlist. Jadi gue nggak ada satu referensi gue suka sama penyanyi siapa, tapi akhir-akhir ini gue lagi suka dengan lagunya Raisa. Senang dengerin ulang lagu-lagu lamanya Raisa. Boleh dong dikit-dikit gitu. Iya dong. Yang mana sih yang lagu? Coba dinyanyiin dong. Yang Raisa tadi coba. Bener. Jadi kan lagu-lagu Raisa yang dulu yang galau-galau itu sebenarnya enak banget kan? Ya nggak sih? Ya betul. Iya. Dikit aja ya, refnya beneran dikit aja ya. Ya, dikit aja, nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Suaranya mahal. Ya, nggak apa-apa. Dikit aja. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti, bukan menunggu tapi tak selamanya. Wow, gila, suaranya bagus banget. Wow. Nah, berarti Nail ini bener-bener ya, ternyata mungkin orang-orang yang lagi nonton nih masih apa sih Nail emang beneran pintar nyanyi dan lain-lain gitu ya. Tadi abis mendengar mungkin semakin lebih percaya, semakin kayak orang-orang kan pas denger gue nyanyi. Betul. Nah, tadi tuh lagunya bener-bener kena banget. Mungkin di Viko nih kan biasanya sad boy gitu kan. Dan sering denger lagu galau gitu. Menyindir ini. Nah, jadi lebih ini mengena sekali gitu ya lagu Raisa ini memang. Oke, Nail. Nah, saat ini udah menang banyak lomba. Dari mulai lomba-lomba yang di gereja, di sekolah, terus tingkat-tingkatnya udah lebih tinggi. Perasaannya gimana sih kalau misalnya kalah dalam lomba, sama kalau perasaannya menang tuh kayak gimana sih? Ya kalau misalnya dalam lomba kalah menang sih pasti biasa ya. Jadi kalau kalah, gue sebenarnya nggak pernah kayak tiap lomba gitu. Gue nggak mau berharap banget. Oh, gue bakal menang nih. Soalnya kalau misalnya gue berharap banget, pas kalah kan pastinya kita sedih banget kan. Jadi gue biasanya kalau misalnya lomba gitu, gue nggak terlalu kayak mikirin gue bakalan menang atau bakalan kalah. Jadi gue ngikut aja. Tapi kalau misalnya menang ya pasti senang gak sih? Kalau menang lomba siapa yang gak senang? Tapi yang kemarin pas Got Talent itu gue sebenarnya gak nyangka gue bakal menang karena pesaingnya rame dan bagus-bagus kan suaranya kan. Iya gak sih? Beneran. Terus pas FLS 2N kemarin yang gue juara 1 gugus 1 Pondok Aren, gue juga sebenarnya gak nyangka. Gue
literally shock. Gue beneran shock banget kan, karena persiapan gue dikit, tapi ternyata gue bisa menang. Puji Tuhan, gue bisa menang. Nah, Nail, sampai detik saat ini kan udah menang kemarin, udah 2 lomba dan menjadi siswa terbaik di bulan Juli ini. Nah, kira-kira siapa sih yang sering dukung lo untuk sampai detik saat ini? Ya pasti kan keluarga ya, mami, abang, kakak, ada opung, dan keluarga-keluarga lainnya pasti selalu mendukung gue, puji Tuhan. Yang spesial nggak ada? Yang spesial ya teman-teman. Mungkin lebih dari teman nggak ada? Ada sahabat loh. Lebih dari sahabat? Kan. Gue sama Viko, gue rasa kita udah kayak saudaraan. Kan lu selalu mendukung gue juga kan. Jadi orang-orang spesial itu ada Viko, ada Neville, ada Nube, ada Andrew juga selalu mendukung gue ya kan. Iya. Benar. Oke, wawancara kita bersama Nail udah selesai nih kira-kira. Nail ada yang mau disampaikan ke kita dulu? Ya sekali lagi makasih buat coach yang udah ngundang gue buat ngobrol-ngobrol. Sama ya udah dadah. Iya, oke. Teman-teman jangan lupa tetap dengerin Poci, karena setelah ini ada seorang duta disiplinnya SMP Ricci yang kemarin juga menang di lomba dalam rangka Ricci Day, dan ada juga yang menang dalam lomba matematika. Siapakah mereka? Terus saksikan Poci. Oke teman-teman, kita di sini kehadiran seorang tamu lagi. Dia adalah Neville. Dia paling jago matematika. Perkenalkan diri terlebih dahulu dong. Nama saya Neville Drismos dari kelas 9C. Oke, Neville ini juara 3 matematika. Menurut Neville, lombanya kemarin itu sangat susah, mudah, atau mudah banget? Misalnya dari skala 1 sampai 10, mungkin 6 atau 7 ya. Oh, berarti lumayan susah ya. Lumayan. Neville sendiri ini punya idola nggak sih? Idola? Dalam matematika? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada idola? Nggak ada idola di matematika. Jadi suka matematika itu sendiri atau dari orang tua atau... Sendiri enggak. Dulu karena sempet les juga. Biasanya juga lesnya sebenarnya semua mapel diajarin, tapi yang utama tuh matematika. Jadi mungkin dari situ ya, jadi lebih mendalami matematikanya. Oh, dari les ya. Ya. Neville ini kok bisa ngitung cepat itu kenapa? Caranya gimana? Anugerah Tuhan mungkin, nggak tahu. Katanya. Oh, anugerah Tuhan. Iya, mungkin. Atau nggak bisa juga dari les yang dulu diajarin matematika terus. Neville, Neville ini seneng nggak sih pas juara lomba itu? Happy atau mungkin biasa aja? Seneng ya, pasti seneng. Ya, seneng, kaget, semuanya sih. Nggak nyangka, soalnya jujur aja ngerjain soalnya itu yang bener-bener ngerjain itu cuma setengahnya. Sisanya ngasal semua. Oh, ngasal, karena nggak ada waktu. Bagus. Teori ngasal tuh sangat the best lah. Ya, di kasus tertentu sangat berhasil. Ya, tapi tidak buat saya ya. Saya ngasal tetap gagal. Oke, mantap. Beda cara mungkin. Ya. Neville tuh waktu sebelum lomba itu ngapain dulu? Belajar dulu atau main game? Ya, atau ritual? Nggak ada persiapan khusus sih, paling nggak berdoa aja. Ya, apapun yang diberikan itu hasil yang terbaik, udah gitu aja sih. Oh, jadi nggak belajar sama sekali? Nggak, buat lomba kemarin nggak ada. Nggak baca buku? Nggak bisa. Gua kalau belajar nggak bisa baca buku, ngafalin rumus nggak. Oh, bisa. Mantep. Nggak baca buku, nggak belajar, bisa juara 3. Plus. Neville ini pas lomba ini ada dukungan nggak sih
dukungan, misal pas lomba ada yang mendukung gitu. Iya, ada Ayo yang gitu. nge-support dari Ya, orang tua kalau mungkin. di lomba ini secara langsung enggak ya, karena orang tua juga nggak tahu ada lomba kayak gini kan tiba-tiba juga. Tapi kalau di matematika dari dulu sampai sekarang ya keluarga selalu support. Gak pernah kayak kamu mendingan belajar ini daripada belajar matematika, nggak pernah kayak gitu. Orang spesial nggak ada? Nggak ada. Yang orang spesial orang tua, guru les, keluarga itu orang spesial. Mungkin temen yang udah ngerasa deket tapi hatinya masih jauh nggak ada? Nggak ada, mohon maaf nggak ada. Oke guys, segitu aja bincang-bincang kita sama Neville. Mungkin Neville ada pesan-pesan? Terima kasih udah diundang ke podcast Poci kali ini, di episode kali ini. Sukses terus untuk Poci. Bagi kalian yang nonton lewat YouTube atau dengerin lewat Spotify, jangan lupa ditonton episode Poci yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Neville. Bye-bye guys. Terima kasih Neville sudah mau hadir di Poci episode kali ini. Setelah ini kita ada salah satu duta kedisiplinan yang menang nih dalam rangka acara Ricci Day juga. Kemarin juga Neville sebenarnya calon duta tapi sayang sekali tidak terpilih. Sayang sekali. Nggak dapat gitu ya, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Oke. Terima kasih Neville. Terima kasih. Nah, di samping kita berdua dari gua dan Tiko udah ada dua disiplin SMP Katolik Ricci 2 nih. Siapa sih dia gitu ya? Siapa sih yang kemarin menang gitu? Nah, boleh diperkenalkan mungkin? Oke, halo, perkenalkan. Nama aku Princess Felicia Yanika Rurut, biasa dipanggil Princess. Aku sekolah di SMPK Ricci 2. Sekarang aku kelas 8. Iya, oke. Nah, teman-teman, di sebelah kita nih udah ada duta disiplin SMP Katolik Ricci 2 yang sekarang sudah menjadi duta disiplin nih. Siapa sih dia? Boleh mungkin memperkenalkan diri? Oke, halo, perkenalkan. Nama aku Princess Felicia Yanika Rurut, biasa dipanggil Princess. Aku sekolah di SMPK Ricci 2. Sekarang aku kelas 8C. Nah, kemarin ini memang prosesnya duta disiplin ini cukup lumayan panjang ya sepertinya, karena termasuk saya, ada Neville yang tadi bintang tamu sebelumnya juga mengikuti acara ini, dan yang memenangkan adalah Princess. Nah, kalau Princess sendiri nih, prosesnya tuh apakah misalnya kayak lagi take video tiba-tiba ada suara apa gitu, kira-kira ada proses yang lucu atau proses yang cukup menegangkan bagi kamu nggak? Mungkin pas mau ngetek videonya mungkin ada aku salah ngomong atau bagaimana, tapi sebisa mungkin sih aku fokus gitu, jadi nggak salah-salah ngomongnya gitu. Jadi videonya hasilnya lumayan bagus menurut aku. Nah, karena kita nih kan podcastnya berdua, sekarang ada Kak Viko. Kak Viko mau bertanya nih. Oke, Princess ini punya idola nggak sih? Idola dalam duta disiplin. Seperti halnya Kak Andrew ini ya. Meskipun dia tidak berhasil dalam kejuaraan ini, tapi ya menurut orang-orang dia mendisiplin ya, karena dia adalah ketua OSIS. Ya, bagi saya dia tidak disiplin juga sih sebenarnya. Sejauh ini sih aku belum mengidolakan siapapun gitu untuk kedisiplinan ya, tapi menurut aku itu semua orang itu berhak untuk diidolakan, asalkan dia bersikap disiplin, karena semua orang itu pasti bisa untuk bersikap disiplin gitu. Oke, semua orang bisa disiplin. Oke, semua orang bisa disiplin. Baik, Princess 2021. Oke, nah Princess sendiri nih, menurut Princess, kira-kira kamu sendiri nih cocok sih sebagai duta disiplin, atau misalnya sebenarnya lebih pantas siapa sih yang mau jadi duta disiplin gitu? Atau kamu sendiri udah merasa pantas kalau aku nih sebagai duta disiplin? Menurut aku sih nominasi yang 5 besar kemarin itu semuanya itu berhak untuk menjadi duta kedisiplinan ya. Balik lagi ke orang yang memilihnya, yang menilainya.
lagi gitu. Jadi menurut aku lima-limanya itu semuanya berhak untuk jadi duta kedisiplinan karena semuanya itu hebat-hebat dalam hal disiplin gitu. Ya, oke. Berarti kemarin itu just information aja. Teman-teman, duta disiplin itu kemarin ada 5 nominasi. Pertama itu ada Neville ya, pokoknya Neville. Terus ada Regina Grace, itu nanti mungkin bisa ditampilin videonya, fotonya aja. Terus ada Princess. Terus ada Kevin Wisnu, kalau nggak salah ya. Dan ada Andrews ya. Atau saya sendiri gitu ya. Oke, berarti kemarin itu 5-5-nya benar-benar sebenarnya memang disiplin gitu ya. Cuma yang memenangkan adalah Princess. Nah, untuk Princess sendiri nih, kira-kira udah menjadi duta disiplin. Apakah Princess akan konsisten untuk tetap disiplin? Atau seperti misalnya kayak, oh ya udah, saya udah jadi duta disiplin, berarti ya saya cuma bisa menjadi contoh disiplin aja, atau sikap-sikap lain mau dikembangkan. Menurut aku sih, aku masih akan berusaha untuk tetap selalu melakukan sikap disiplin gitu. Khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ini, aku akan mengusahakan untuk selalu bersikap disiplin gitu. Oke. Nah, sampai kemarin nih, baru menang gitu ya, menjadi duta disiplin, dan sekarang sudah dinobatkan menjadi duta disiplin. Siapa sih support yang mensupport terbesar gitu loh, kayak ayo Princess kamu bisa loh jadi duta disiplin, kira-kira siapa sih sosoknya? Orang tua sih Kak yang support. Orang tua. Apakah ada misalnya kayak teman atau sahabat yang misalnya dekat gitu? Orang spesial? Nggak ada sih Kak. Kebetulan hanya orang tua aja yang benar-benar support banget gitu dari awal. Oke. Ya, oke. Mungkin Bung Viko ada mau pertanyaan lagi? Mau nambahin atau gimana? Gimana sih perasaannya pas jadi menang duta disiplin ngalahin 4 peserta lainnya? Apakah senang banget atau biasa aja? Yang pertama sih aku kaget ya, karena saingan aku itu yang 4 lainnya itu menurut aku itu hebat-hebat banget mereka. Jadi pertama aku kaget dan senang banget bisa menjadi duta kedisiplinan, dan aku juga bersyukur banget kepada Tuhan dan ingin berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung dan support aku. Oke, berarti tadi benar-benar senang ya, benar-benar senang. Terus mungkin ya podcast kita bersama Princess dan tadi 3 bintang tamu sebelumnya sudah selesai sampai Poci episode ketiga ini. Apakah Bung Viko masih ada pertanyaan nih kira-kira sama Princess? Nggak ada sih. Nggak ada, oke. Kira-kira episode ketiga ini sudah selesai. Maaf sekali sudah di penghujung acara. Tadi sudah mengundang Nael sebagai student of month atau masih siswa terbaik di bulan Juli ini. Kira-kira bulan depan siapa ya? The best. Terus ada tadi Neville, si Bang Jago matematika itu. Dan ada tadi Princess yang menjadi duta disiplin. Kira-kira siapakah bintang tamu di episode keempat? Kalau kalian mau misalnya mau bintang tamunya si ini dong, boleh komentar di bawah langsung aja guys. Komen yang baik yang di platform YouTube, kalau yang di Spotify mungkin bisa ke platform YouTube untuk komen aja gitu ya, dan nonton juga dan share ke teman-teman kalian atau ke saudara, ke orang spesial, ke siapapun itu, supaya Poci ini banyak yang mendengarkan dan menjadi lebih bermanfaat. Gua Andrew pamit, gua Viko pamit, and see you next video. Bye bye. Bye-bye.